Kemudian berikutnya adalah aspek kenyamanan. Kenyamanan ini secara garis besar, yang paling besar, yang paling pokok, yang paling sering terjadi di antaranya kalau pada bangunan itu yang pertama adalah faktor getaran. Getaran ini bisa pada elemen struktural maupun elemen non-struktural deh kalau kita lihat pada bangunan gedung ya. Tinjauannya kita misalkan yang pertama yang paling banyak kita bersentuhan langsung adalah bangunan gedung. Bangunan gedung katakanlah rumah lah yang paling adik-adik sering bersentuhan. Jadi rumah itu ada kecenderungan untuk bergetar ya dia. Kalau ada benda-benda bergetar di sekitarnya yang frekuensinya sama. Kalau adik-adik perhatikan ketika pesawat lewat atau ada truk yang lewat, itu kan kaca biasanya ikut bergetar. Nah, artinya berarti ada getaran dari luar dan kebetulan ada suatu elemen di bangunan rumah kita yang dia frekuensinya itu serupa. Jadi ikut bergetar gitu. Nah, getaran ini penting untuk diperhatikan ketika mendesain struktur supaya dia tidak mengganggu kenyamanan penggunanya. Ini baru elemen non-struktural. Untuk getaran-getaran yang lebih besar, misalkan, itu bisa terjadi pada elemen strukturnya deh. Misalkan pada baloknya. Baloknya ketika katakanlah dia terlalu fleksibel ya, dia bisa bergetar, bahkan bergelombang gitu. Jadi pernah ada cerita contoh ini di gedung GSP, gedung Gerahasa Pramananya UGM itu, saya lupa tahun berapa ketika itu sedang digunakan untuk konser. Nah, ketika konser itu Katon Bagaskara ya yang konser waktu itu kan musiknya slow ya, musiknya kan pelan, tidak yang ngebeat keras. Itu cenderung pelan dan penonton itu tidak berjingkrak-jingkrak, tidak hanya menghentakkan kaki bagian depan saja gitu loh. Dan itu pun perlahan. Tapi gerakan perlahan itu kalau dikomando dengan alunan musik kan jadi satu gedung itu kan gerakannya bersamaan kan. Nah, gerakan yang bersamaan itu kan jadi kompak, jadi besar sekali. Nah, gedung itu lama-lama terasa bergelombang, bergetar kemudian bergelombang, kayak digoyang gempa gitu. Nah, kemudian konser di skors, pengunjung dikeluarkan semua. Kemudian ditinjau gedungnya, jadi memang kurang kaku. Nah, faktor kurang kaku ini, elemen struktur yang kurang kaku ini biasanya berefek pada getaran, bahkan bisa sampai bergelombang atau bergoyang. Efeknya tidak secara langsung merusak bangunan, karena memang bangunan semakin kesini itu didesain semakin daktil ya, dia semakin mudah bergoyang, karena untuk mengimbangi gaya gempa dan efisiensi biaya. Jadi memang didesain dia daktil, tetapi akibat adanya getaran dan bahkan sampai gelombang atau goyangan yang berlebihan itu biasanya tidak secara langsung merusak. Tapi lama-kelamaan kan tentu akan merusak ya, Dik. Kalau misalkan bayangkan adik-adik menempati sebuah bangunan yang bangunan itu baloknya bergetar sedikit demi sedikit, lama-lama kalau itu rutin, lama-lama kan akan ada elemen betonnya yang lepas ya. Sedikit-sedikit retak, kemudian makin lama ada yang lepas. Kalau sudah ada elemen beton yang mengelupas, maka akan ada tulangan yang terekspos ke cuaca. Jadi dia akan korosi. Kalau korosi ya berarti ada nanti pengurangan penampang bajanya. Jadi nanti elemen strukturnya akan berkurang penampangnya. Kalau elemen strukturnya berkurang penampangnya, maka akan ada penurunan kekuatan dari strukturnya seperti itu. Tapi itu tidak secara langsung. Walaupun tidak secara langsung, tidak merusak secara langsung, tapi faktor ini penting untuk diperhatikan karena hubungannya dengan kenyamanan yang pertama, seperti itu. Kemudian kalau pada jembatan ada biasanya efek getaran ya, karena ada hentakan kendaraan yang masuk ke jembatan. Kemudian yang kedua, efek termal ini dominan pada bangunan gedung. Kalau kita di sipil biasanya kita perhatikan pada pemilihan materialnya. Kalau bangunan gedung itu kan berimbas langsung pada penghuninya. Jadi kita perhatikan betul material yang dipakai sebagai penyusun bangunan tersebut. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah lendutan. Nah ini sipil sekali deh. Jadi efek lendutan ini sangat harus diperhatikan pada hitungan yang paling basic, pada penghitungan struktur.
Lendutan itu ini ya dia. Contohnya ketika kita punya bangunan, katakanlah ini balok gitu. Nah, dia melendut seperti ini loh. Kalau dia melendut kan dia sudah tidak nyaman lagi untuk dipakai. Mengkhawatirkan lah. Kalau adik-adik melewati suatu jembatan, yang jembatan itu melendut, secara hitungan struktur mungkin masih kuat, tapi dia melendut gitu. Dan melendutannya itu melebihi kewajaran angka keamanannya manusia gitu. Jadi menimbulkan kekhawatiran. Nah, faktor di situ itu yang perlu diperhatikan oleh sipil juga. Ini ada batasannya, Dek. Jadi kalau adik-adik mendesain atau menghitung sesuatu, elemen struktur, itu masing-masing elemen struktur sudah ada peraturannya, batasan lendutan izinnya itu seberapa itu sudah ada. Jadi itu adalah batasan yang harus dicapai, yang harus ditetapkan oleh engineer dalam mendesain supaya struktur hasil desainnya tidak mempengaruhi kenyamanan si penggunanya kayak gitu. Nah, efek jangka panjangnya ini sama seperti getaran. Lendutan itu kalau jangka pendek dia tidak merusak mungkin. Tapi kalau lendutannya berlebihan dan itu terjadi jangka panjang, bisa jadi kalau adik-adik bayangkan ya, misal saya punya balok yang isinya itu beton bertulang ya. Lendutannya berlebihan kan otomatis betonnya bagian bawah itu lama-lama kan pecah ya, lama-lama retak. Kalau sudah retak maka tulangannya akan terekspos. Kalau sudah terekspos ya dia akan berisiko terkorosi gitu. Seperti itu. Kalau sudah terkorosi ya nanti bisa putus atau bisa berkurang penampangnya. Kalau sudah berkurang maka kapasitas batangnya, kapasitas strukturnya sudah berkurang seperti itu. Jadi efeknya tidak jangka pendek tapi jangka panjang. Kemudian aspek kenyamanan ini kalau di sipil itu sebenarnya ini bukan ranahnya sipil sebenarnya. Sipil mendekati ini dengan ukuran-ukuran, misalkan lendutan izin, getaran izin, gitu-gitu. Sipil mendekati dengan angka, tapi kenyamanan ini terukur oleh bidang yang lain yaitu teman kita arsitek gitu. Nah, arsitek lebih mendalami aspek kenyamanan ini karena hubungannya dengan selera ya, dia kenyamanan, selera, subjektif gitu kan. Tapi kalau sipil itu terukur, jadi kita mendekati aspek kenyamanan ini dengan angka. Misalkan getaran itu harus sekian, frekuensinya, bangunannya, periodenya harus sekian gitu. Kemudian kalau lendutan, batasan lendutan yang masih dianggap normal, masih dianggap wajar itu sekian, yang tidak menyebabkan beton kropos itu sekian. Nah, jadi kita mendekati aspek kenyamanan ini dengan angka dan terukur, gitu.